Selamat pagi para siswa yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kelas 11 SMA Xaverius Lubuk Linggau. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang gereja dan dunia yang sudah tertunda beberapa saat yang lalu, lantaran ada permasalahan berkaitan dengan laptop saya, maka baru pada kesempatan ini bisa saya jelaskan. Nah, para siswa-siswiku yang terkasih, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita awali kegiatan kita dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, siswa-siswiku yang terkasih, selamat berjumpa dan bertemu kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kelas 11 SMA Xaverius Lubuk Linggau. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, penuh syukur, dan dalam cinta serta kasih Tuhan selalu. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa hari ini kita akan membahas materi tentang gereja dan dunia yang sudah sempat tertunda beberapa saat yang lalu sehingga belum bisa saya jelaskan dan baru bisa saya jelaskan saat ini. Nah, dasar untuk pembelajaran kita ini adalah diktat yang juga sudah saya berikan beberapa minggu yang lalu, yang semoga juga sudah dibaca, dan ada beberapa penjelasan yang sudah diberikan melalui tautan-tautan YouTube yang juga sudah saya sharekan, saya berikan di Google Classroom. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi gereja dan dunia secara global berdasarkan diktat yang sudah ada di tangan kita masing-masing. Ya, yang ketika kalau ada yang bertanya, Pak, diktatnya di mana? Diktatnya kan sudah saya bagikan di Google Classroom beberapa saat yang lalu, lebih tepatnya 1 bulan yang lalu kurang lebih. Baik, kita akan memulai materi kita tentang gereja dan dunia. Nah, dalam pembahasan tentang materi kita gereja dan dunia itu ada 4 pokok bahasan. Pertama, permasalahan apa yang dihadapi dunia, lalu hubungan gereja dan dunia, lalu ajaran sosial gereja, dan bagaimana keterlibatan gereja dalam membangun dunia yang damai dan sejahtera. Nah, 4 poin ini merupakan satu rangkaian besar. Bagaimana rangkaian besarnya itu adalah sebagai berikut. Pokok bahasan pertama kita itu adalah permasalahan-permasalahan dunia. Maka di sini saya menjelaskan tentang ini ya, rangkaian dari 4 poin besar ini, keterkaitannya seperti apa. Nah, ini yang saya jelaskan ini. Materi ini akan diawali dengan pokok bahasan pertama tentang permasalahan-permasalahan dunia, di mana kalian saya minta kemarin dalam tugas untuk mengidentifikasi, untuk mencari apa saja permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini, yang relevan, yang ada pada masa sekarang. Nah, kemudian dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi dunia itu, lalu apa toh hubungannya gereja dan dunia, sehingga dimunculkan di poin di sini yang justru pertama-tama adalah permasalahan-permasalahan dunia. Siswa-siswi yang terkasih, perlu kita ketahui bersama bahwa gereja yang dalam hal ini adalah bukan tempat ya, dalam hal ini adalah
persekutuan orang-orang yang beriman kepada Kristus, orang-orang Kristiani, itu adalah bagian dari dunia ini. Maka ketika dalam in reality, dalam kenyataannya gereja adalah bagian dari dunia, maka permasalahan-permasalahan yang dihadapi dunia juga menjadi bagian dari permasalahan gereja. Gereja ini adalah bagian kecil dari dunia ini, atau bagian dari dunia ini. Karena di dunia ini kita melihat selain gereja ada juga komunitas atau kelompok-kelompok keagamaan lain yang juga merupakan bagian dari dunia. Maka gereja ini bagian juga dari dunia. Di samping ada agama-agama lain, ada suku, ada ras, juga dengan latar belakang dan kenyataan-kenyataan lain yang juga di dunia ini. Maka sekali lagi, gereja adalah bagian dari dunia ini. Sama seperti kalau kita dalam konteks keagamaan, ada yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Entah agama apapun, entah agama manapun, kita semua adalah bagian dari dunia ini. Artinya kita hidup dalam realitas dunia dengan realitas keagamaan, realitas suku, berbeda agama, tetapi kita tetap ada bagian dari dunia ini. Dan gereja di sini sekali lagi adalah bagian dari dunia itu. Ini maksudnya. Karena gereja merupakan bagian dari dunia, maka tentu gereja memiliki hubungan yang erat dengan dunia. Hubungan eratnya adalah bahwa gereja tidak bisa terlepas dari permasalahan-permasalahan dunia. Karena permasalahan yang dihadapi dunia juga tentu menjadi permasalahan gereja. Tidak bisa lepas dari itu. Misalnya pada masa sekarang dunia sedang menghadapi masalah yang namanya coronavirus, COVID-19 yang kita kenal. Karena gereja juga bagian dari dunia, maka gereja juga, orang-orang yang ada dalam gereja itu, orang-orang Kristiani, itu juga turut merasakan dampak dari adanya COVID-19 ini tentu saja. Dan apakah hanya gereja saja, apakah orang Kristiani saja? Oh tidak, semuanya. Itulah maka saya katakan bagian dari dunia. Maka permasalahan yang dihadapi dunia juga yang dihadapi oleh gereja. Hal yang sama juga yang ketika kalian dalam konteks yang misalnya yang non-Katolik, non-Kristen, masalah yang dihadapi dunia juga itu juga yang masalah yang menjadi masalah yang dihadapi oleh agamamu. Karena apa? Kita tidak sebagai umat beragama dan bagian dari dunia tidak bisa terlepas dari permasalahan-permasalahan dunia. Mengapa kita tidak bisa terlepas dari situ? Karena kita adalah bagian dari dunia itu. Ya. Nah, secara khusus kita akan membahas bagaimana tentang gereja yang merupakan bagian dari dunia ini. Di mana gereja yang memiliki hubungan erat dengan dunia itu turut merasakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dunia. Nah, lalu dalam hal ini, apakah gereja sebagai komunitas keagamaan itu hanya berdiam diri saja menghadapi permasalahan-permasalahan dunia ini? Maka ada yang namanya tindakan gereja. Apakah gereja hanya berdiam diri saja? Apa reaksi gereja kalau tidak berdiam diri? Gereja tidak berdiam diri. Tidak hanya melihat saja. Tidak hanya melihat, tetapi juga turut andil, turut bereaksi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dunia ini.
Nah, tindakan atau reaksi gereja itulah yang dinamakan dengan ajaran sosial gereja. Maka ajaran sosial gereja ini merupakan tanggapan gereja terhadap fenomena atau persoalan-persoalan yang dihadapi umat manusia. Bentuknya apa? Dalam bentuk imbauan, kritik, atau dukungan. Dengan kata lain, ajaran sosial gereja ini merupakan bentuk keprihatinan gereja terhadap dunia dan umat manusia dalam wujud dokumen yang perlu disosialisasikan. Mengapa demikian? Karena masalah yang dihadapi manusia bervariasi dan dipengaruhi oleh semangat dan kebutuhan zaman. Maka tanggapan gereja juga bervariasi sesuai dengan permasalahan-permasalahan isu-isu sosial yang muncul. Nah ini, maka kalau dalam diktat kok ada tulisan ajaran sosial gereja, maka maksudnya adalah ajaran sosial gereja itu bentuk tindakan atau reaksi gereja terhadap permasalahan-permasalahan dunia, yang mana bahwa bentuk reaksi atau tindakan itu pertama-tama itu didokumenkan. Maka dokumen-dokumen ajaran sosial gereja itu adalah suatu dokumen-dokumen resmi gereja Katolik menghadapi permasalahan-permasalahan dunia. Maka ketika kalian didiktat itu bisa kalian lihat dari tahun-tahun yang tahun 70-an, tahun 80, tahun 90. Nah, itu kan berkembang. Ada banyak dokumennya. Mengapa dokumennya berbeda-beda? Karena masalah yang dihadapi pada masa tahun 70-an akan berbeda dengan yang dihadapi tahun 80. Yang dihadapi tahun 80 tentu akan berbeda dengan tahun 90, dan begitu masalah tahun lalu akan pada masa itu tahun lalu akan berbeda dengan masa saat ini. Nah ini, maka ajaran sosial gereja itu bentuk tindakan atau reaksi gereja untuk menanggapi permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini. Artinya apa yang bisa dibuat oleh gereja untuk menghadapi permasalahan-permasalahan dunia itu dan mencari jalan keluar berkaitan dengan permasalahan-permasalahan dunia yang muncul. Nah, ini para siswa, gambaran secara umum, secara global tentang diktat materi gereja dan dunia yang sudah saya berikan. Maka alurnya seperti ini. Saya ulang sekali lagi. Ya, saya ulang sekali lagi. Di dunia ini kita menghadapi adanya permasalahan-permasalahan. Adanya permasalahan-permasalahan yang setiap saat permasalahan itu akan berbeda karena sesuai dengan situasi dan zamannya. Nah, lalu terhadap permasalahan-permasalahan yang real yang ada di dunia ini, bagaimana dengan gereja? Gereja itu adalah bagian dari dunia ini, karena gereja tidak terlepas juga dari realitas atas permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini. In reality, gereja adalah bagian dari dunia. Oleh sebab itu, gereja memiliki hubungan yang erat dengan dunia. Gereja tidak bisa dilepaskan dari dunia. Terlebih terhadap permasalahan-permasalahan dunia ini, gereja tidak bisa lari dari situ. Maka karena tidak bisa lari dari situ dan dalam realitasnya gereja bagian dari dunia, apa yang bisa diperbuat oleh gereja?
tindakan apa yang bisa diperbuat oleh gereja untuk menghadapi permasalahan-permasalahan dunia ini kalau kenyataannya gereja adalah bagian dari dunia. Tindakan atau reaksi yang bisa diperbuat oleh gereja, yang tentu saja gereja Katolik dalam hal ini tentu menanggapi permasalahan-permasalahan itu. Nah, tindakan atau reaksi itu diwujudkan dalam suatu dokumen yang namanya ajaran sosial gereja. Karena dalam ajaran sosial gereja itu termuat himbauan-himbauan dari gereja, seruan-seruan dari gereja, di mana hal itu paling tidak dapat membantu mengatasi atau mencari solusi dari adanya permasalahan-permasalahan dunia. Nah, karena dalam hal ini ajaran sosial gereja itu adalah suatu bentuk tanggapan gereja terhadap fenomena atau persoalan-persoalan yang dihadapi umat manusia dalam bentuk imbauan, kritik, atau dukungan. Dengan kata lain, ajaran sosial gereja atau yang disingkat dengan ASG merupakan bentuk keprihatinan gereja terhadap dunia dan umat manusia dalam wujud dokumen yang perlu disosialisasikan. Dan karena masalah-masalah yang dihadapi manusia bervariasi dan dipengaruhi oleh semangat dan kebutuhan zaman, maka tanggapan gereja juga bervariasi sesuai dengan isu sosial atau permasalahan-permasalahan yang muncul pada zamannya. Nah, ini para siswa yang terkasih. Maka apa tujuan ajaran sosial gereja itu? Tujuan ajaran sosial gereja sebenarnya adalah menghadirkan bagi manusia bagaimana rencana Allah terhadap realitas duniawi dan menerangi serta membimbing manusia dalam membangun dunia seturut rencana Tuhan. Dengan kata lain, ajaran sosial gereja ini salah satu tuntunan kita, salah satu tuntunan manusia supaya kembali kepada jalan Tuhan, supaya tidak larut dalam permasalahan-permasalahan dunia, tetapi justru dari permasalahan-permasalahan itu bagaimana orang bisa membangun dunia, bagaimana bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan, justru bukan larut dalam permasalahan-permasalahan itu, tetapi mengupayakan supaya dengan permasalahan itu manusia semakin dekat dengan Tuhan dan semakin menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama manusia. Karena bagaimanapun dalam realitas keagamaan, dalam realitas gereja, manusia selain menjalin relasi dengan Tuhan juga perlu menjalin relasi dengan sesama. Ini para siswa gambaran global tentang materi kita tentang gereja dan dunia. Nah, yang untuk detailnya itu bisa kalian lihat di diktat yang sudah saya berikan di sini. Yang sudah saya berikan beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 1 bulan yang lalu. Maka penjelasan yang saya masukkan tadi untuk memahami diktat ini, ya. Maka ketika tadi saya bahas permasalahan yang dihadapi dunia ini seperti yang saya tuliskan di sini, ada perang, ada kemiskinan, ketidakadilan sosial, perusakan lingkungan, perkembangan iptek, nah itu kan. Nah, lalu bagaimana hubungan gereja dan dunia? Ini yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian saya akan melihat tentang ajaran sosial gereja yang tadi sudah saya sebutkan di poin di sini yang di halaman di diktat kalian.
di halaman di halaman 6 ya, di diktat kalian di halaman 6. Di halaman 6 kita bisa melihat misalnya tahun 1981 dikeluarkan 6 ajaran sosial gereja karena pada masa itu ada permasalahan tertentu, maka gereja mengeluarkan namanya ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja ini pertama-tama himbauannya adalah untuk umat Katolik pertama-tama. Tetapi tidak menutup kemungkinan himbauan ini yang bersifat universal itu juga untuk seluruh umat manusia. Karena tujuan dari ajaran sosial gereja ini adalah sekali lagi untuk membimbing manusia dalam membangun dunia supaya berjalan seturut dengan rencana Tuhan. Ini contoh-contoh ajaran sosial gereja, ada namanya Rerum Novarum tahun 1981, lalu ada Materia Magistra, Pacem in Terris, ini nama-nama saja, nama-nama ajaran sosial gereja. Artinya bentuk tanggapan-tanggapan gereja yang ada setiap zamannya, dan tanggapan-tanggapan sosial gereja itu dinyatakan dalam bentuk dokumen tertulis, di mana dokumen itu pertama-tama yang menjadi pedoman untuk umat Katolik pertama-tama. Secara khusus menjadi pedoman untuk umat Katolik, maka perlu didokumenkan. Dan secara umum kalau berkaitan dengan kesejahteraan umum, dan pasti dokumen itu berkaitan dengan kesejahteraan umum dan universal, itu juga untuk seluruh umat manusia. Ini bisa kita lihat di diktat yang sudah saya berikan ya, maka untuk detailnya silakan bisa kalian lihat sendiri. Maka penjelasan hari ini saya hanya menerangkan tentang maksud dari diktat yang sudah saya berikan. Supaya kita bisa memahami maksud dari hal itu. Baik, siswa-siswiku yang terkasih, demikian penjelasan dari saya untuk hari ini tentang gereja dan dunia. Ringkas saya berikan. Kalau ada pertanyaan seperti biasanya, silahkan ditanyakan. Boleh lewat telepon, boleh chat WA, boleh gitu ya, boleh di WA grup ataupun WA pribadi. Nanti akan saya usahakan jawab dari pertanyaan kalian kalau masih ada yang kurang jelas dari apa yang saya jelaskan berdasarkan diktat itu ya. Baik, demikian para siswa yang dapat saya jelaskan untuk hari ini. Terima kasih. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Dan untuk hari ini tidak ada tugas yang perlu dikumpulkan. Tugas kalian hanya menyimak video saja, menyimak video penjelasan yang saya berikan ini. Tidak ada tugas yang perlu dikumpulkan. Hanya saya berpesan untuk tugas-tugas yang belum diselesaikan sebelumnya, mohon untuk segera diselesaikan. Itu. Terima kasih kepada siswa-siswi yang juga sudah berpartisipasi dalam pengumpulan pengiriman tugas sebelumnya. Dan untuk yang belum, saya masih menunggu ya, saya masih menunggu untuk yang belum mengumpulkan. Baik, demikian para siswa yang terkasih, kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Demikian para siswa. Sekali lagi, hari ini tidak ada tugas yang perlu dikirimkan atau dikumpulkan. Salam sehat,
Semoga berkat Tuhan senantiasa melimpah atas kita semua. Amin.